Selamat sore. Di sini kami dari P31 akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami, di mana tugas 07 di SCU ini. Pada tugas ini, kami diminta untuk melakukan analisis kembali terhadap studi kasus akademik simulator serta mengembangkan sebuah fitur tambahan. Terdapat ilustrasi dari itu dalam operasional kegiatan akademik, 1 tahun akademik diselenggarakan dalam 2 semester reguler, yaitu odd dan event, dan sebuah semester antara short. Dalam satu semester dapat dilaksanakan lebih dari 1 mata kuliah, dan setiap mata kuliah dapat diikuti oleh sekumpulan mahasiswa. Penyelenggaraan perkuliahan suatu mata kuliah pada 1 semester dengan semester lainnya dapat dilakukan oleh dosen atau tim dosen dengan konfigurasi yang dapat berbeda. Sebagai contoh, mata kuliah operasi sistem pada pelaksanaan sebelumnya diampu oleh Bapak GPS, THS, dan AZP. Namun pada pelaksanaan berikutnya diampu oleh Bapak GPS dan THS. Setiap mahasiswa dapat mengikuti beberapa mata kuliah pada suatu semester di suatu tahun akademik. Di akhir semester, mahasiswa akan diberikan nilai hasil dari serangkaian asesmen. Bila nilai dirasa kurang memuaskan, mahasiswa dapat mengajukan remedial dengan pemenuhan terhadap syarat dan aturan yang berlaku. Bila nilai akhir dirasa masih kurang memuaskan, mahasiswa dapat mengambil kembali mata kuliah tersebut pada semester mendatang. Bila dilihat dari atas dapat diantisipasi dengan baik, maka solusinya dapat menyajikan sejarah pelaksanaan perkuliahan atau course history. Mulai dari semester dan tahun akademik di mana mata kuliah course tersedia untuk pertama kali hingga periode terakhir. Lebih lanjut, untuk setiap periode juga dapat disajikan daftar mahasiswa atau enrollment yang mengikuti berbagai prestasi atau grade yang diraihnya. Pada studi kasus sebelumnya, belum secara jelas dijabarkan mengenai relasi antara mata kuliah dan periode pelaksanaannya pada 1 semester di 1 tahun akademik serta kemungkinan perbedaan konfigurasi pengampunya. Hal ini berpotensi pada inkonsistensi solusi. Sebagai contoh, mata kuliah student dibuka setiap tahun akademik pada semester ganjil. Pada tahun akademik 2021-2022 diampu oleh Bapak GPS dan THS. Tahun akademik mendatang, mata kuliah ini akan masih dibuka, namun bisa saja oleh pengampu yang berbeda. Untuk solusi yang baik, seharusnya situasi ini tidak mengakibatkan perubahan pada data pelaksanaan mata kuliah di tahun akademik sebelumnya. Jadi, daftar operasi yang diperlukan untuk solusi ini itu ya menambahkan lecture, data dosen pengampu. Di sini tidak ada perubahan, fitur tidak ada perubahan. Untuk data mahasiswa atau student, di sini juga tidak memiliki perubahan. Untuk menampilkan data mahasiswa secara rinci atau sedetail, fitur ini dikembangkan dan tidak ada perubahan yang dilakukan. Kemudian untuk menambahkan data mata kuliah atau course, di sini fiturnya sudah dikembangkan. Namun yang perlu dilakukan perubahan yakni tidak menyertakan tahun akademik, semester pelaksanaan, serta dosen pengampu. Kemudian menambahkan data periode pelaksanaan perkuliahan atau course opening. Ini sebuah periode pelaksanaan perkuliahan pada dasarnya merupakan jawaban dari persoalan yang ditemukan pada awal tugas ini. Kemudian menambah data pengambilan mata kuliah atau enrollment. Fitur ini juga telah dikembangkan sebelumnya, namun dilakukan perubahan relasi. Yang sebelumnya itu enrollment berrelasi ke mata kuliah atau course, ini akan berrelasi ke periode pelaksanaan perkuliahan atau course opening. Kemudian ada pemberian nilai pada pengambilan mata kuliah atau grading.
fiturnya sudah dikembangkan dan tidak ada perubahan yang perlu dilakukan. Kemudian pemberian nilai remedial pada pengambilan mata kuliah. Fitur ini juga sudah dikembangkan dan tidak ada perubahan yang dilakukan. Kemudian kami diminta untuk menambahkan satu fitur yang perlu untuk dikembangkan, yaitu menampilkan sejarah pelaksanaan mata kuliah, yaitu course history. Terjadi perubahan dalam menambahkan data mata kuliah. Kini sebuah perkuliahan yang terdiri dari 4 buah data, yakni kode mata kuliah atau code, nama mata kuliah atau name, kredit dan nilai minimum atau passing grade. Kemudian nanti masukannya seperti berikut. Berikutnya kami juga mengembangkan fitur untuk menambahkan data periode pembukaan mata kuliah. Sebuah periode mata kuliah dapat direpresentasikan dengan atribut kode mata kuliah atau course code, tahun akademik atau academic years, semester atau semester, pelaksanaan data dosen, serta data dosen pengampu, yaitu lectures list. Untuk format masukannya seperti berikut. Kemudian kami juga diminta untuk pembukaan mata kuliah atau course opening hanya dapat dilakukan bila mata kuliah atau course dan student lecture terkait sudah terlebih dahulu terdaftar dalam simulator. Kemudian untuk tugas yang kedua itu ada course history, di mana fitur ini untuk menampilkan sejarah pelaksanaan satu mata kuliah yang diurutkan mulai dari pertama kali dibuka. Pada fitur ini juga ditampilkan daftar mahasiswa beserta prestasi yang telah dicapainya pada satu periode pelaksanaan tertentu. Berikut format perintahnya. Dan ini kelas yang baru dibuat. Untuk inputnya seperti berikut, dan outputnya nanti yang seperti berikut. Di sini kami sudah membuat kelas model dari tugas kami, yaitu yang pertama itu ada student. Di sini ada private string ID, private string name, private string year, dan private string study program. Untuk public student-nya itu ada this ID, this name, this year, dan this study program. Untuk di sini juga kami menggunakan public string get ID dan set public void set ID. Untuk name juga kami juga menggunakan set name dan get name. Public string set study program dan public void set study program. Kemudian public string get year dan public void set year. Untuk override-nya itu ada public string to string, return this ID plus garis tegak lurus plus this name plus garis tegak lurus plus this study plus garis tegak lurus plus this year. Kemudian ada class lecture, di mana di sini ada public string ID lecture, public string lecture name, public string initial, public string email, dan public string lecture study program. Di sini untuk public lecture-nya itu ada this ID lecture sama dengan ID lecture, this lecture name sama dengan lecture name, this initial sama dengan initial, this email sama dengan email, dan this lecture study program sama dengan lecture study program. Sehingga menggunakan get untuk public string get ID lecture, return ID lecture, public string get initial, return initial, public string get email, return email. Untuk override-nya itu nanti ada
public string to string, return ID lecture garis tegak lurus plus lecture name plus garis tegak lurus plus inisial plus garis tegak lurus plus email plus garis tegak lurus plus lecture study program. Kemudian di sini juga ada class enrollment, di mana untuk public class enrollment ini kalian menggunakan public string code, string ID, public string year, public string semester, dan public string grade. Di sini none. Untuk public enrollment-nya sendiri itu ada this code, this ID, this year, this semester, dan this grade. Public enrollment-nya nanti this code sama dengan code, this ID sama dengan ID, this year sama dengan year, this semester sama dengan semester, this grade sama dengan grade. Untuk public string get code, untuk enrollment kami juga menggunakan get dan set, di mana public string get code, return code, public void set code, this code sama dengan code, public string get ID, return ID, public void set ID, this ID sama dengan ID, public string get year, return year, public void set year, this year sama dengan year, public string get semester, return semester, public void set semester, this semester sama dengan semester. Untuk override-nya nanti ada public string to string, return this code plus garis tegak lurus plus this ID plus garis tegak lurus plus this year plus garis tegak lurus plus this semester. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya ada kelas course opening. Di sini ada kelas course opening yang mempunyai beberapa atribut, yaitu yang pertama atribut course code, atribut academic year, atribut semester, dan lecture list. Di sini mempunyai tipe data yang sama, yaitu string. Selanjutnya ada object course opening yang mempunyai parameter, yaitu string input code, input study program, input credit, input passing grade. Selanjutnya ada di sini assessor dan mutator dari atribut-atribut yang telah dibuat tadi. Selanjutnya ada override. Di sini ada public string to string yang akan mereturn course yang dibatasi dengan garis tegak lurus, dan juga akan ada academic year, semester, dan lecture list. Selanjutnya ada course. Pada kelas course terdapat beberapa atribut, yaitu atribut yang pertama code, name, credit, dan terakhir ada passing grade. Di sini ada object course dengan parameter string input code, input name, input credit, input passing grade. Di sini ada constructor, code itu input code, name merupakan input name, credit merupakan input credit, dan passing grade merupakan input passing grade. Selanjutnya ada assessor dan mutator, yaitu get code akan mereturn code, set code akan set code sama dengan this code. Selanjutnya ada get credit akan mereturn credit, get passing grade akan mereturn passing grade. Selanjutnya ada override public to string yang akan mereturn code, name, credit, passing grade, dan akan dibatasi atau dipisahkan oleh garis tegak lurus. Selanjutnya ada driver, kelas driver. Untuk yang pertama adalah mengimport Java Util array list, Java Util array, Java Util scanner, karena nanti kita akan menggunakan array list, array, dan scanner. Selanjutnya akan ada
import dari academic model course, course opening, enrollment, lecture, dan student. Pertama adalah kelas driver 1. Pada kelas driver 1 mempunyai atribut yaitu course sebagai new release, course opening, selanjutnya ada enrollment, selanjutnya ada lecture, dan juga yang terakhir ada student. Selanjutnya ada public static void main, punya parameter string RGS. Di sini scanner menjadi new scanner, string dengan array line. Ketika true maka input coret scanner next line. Line itu sama dengan input split yang merupakan separator. Selanjutnya ada switch data null if line equals sama dengan garis penghubung 3, maka dia akan break. Selanjutnya if data compare to lecture 8 sama dengan 0, new lecture array to lecture sama dengan add lecture. Jika tidak, maka data 0 compare to student 8 sama dengan new student 8 sama dengan array to student. Di sini akan add student. Data 0 compare to course course 8 sama dengan 0. Ini berfungsi untuk menambah course. Selanjutnya ada new enrollment sama dengan array to enrollment. Ini berfungsi untuk menambah enrollment. Selanjutnya public static lecture take duplicate lecture. For lecture sama dengan lectures, if lecture get ID sama dengan ID lecture, maka dia akan return lecture. Selanjutnya ada private static void add lecture. Lecture sama dengan array copy of lecture length tambah 1. Selanjutnya private static lecture add to lecture. Lecture sama dengan new lecture, data 1, data 2, data 3, data 4, data 5. Selanjutnya ada public static student. Di sini jika student sama dengan kode student, dia akan mereturn student. Selanjutnya private static for print void print all student. Di sini berfungsi untuk menampilkan student. Selanjutnya ada private static void print all student. Di sini berfungsi untuk menampilkan course. Jika course sama dengan course. Private static add course. Course adalah array copy of course length tambah 1. Selanjutnya ada private static course array to course. Di sini course sama dengan course, dia akan menyimpan data 1, data 2, sampai data 5. Selanjutnya dia akan mereturn course. Selanjutnya ada return static student array to student. Di sini student sama dengan new student, dia akan menyimpan data 1 sampai data 4. Selanjutnya dia akan mereturn student. Selanjutnya ada public static enrollment check duplicate string enrollment. Untuk enrollment dia akan mereturn enrollment.
Nah, selanjutnya pada line 148 di sini ada public private static void print all enrollment. Di sini berfungsi untuk memprint atau menampilkan enrollment. Selanjutnya private static enrollment, yaitu enrollment. Di sini enrollment sama dengan enrollment, dia akan menyimpan data 1, data 2, data 3, dan data 4. Selanjutnya dia akan mereturn enrollment. Baiklah Pak, sekian presentasi yang dapat kami lakukan. Jika ada kesalahan kata maupun tindakan, mohon dimaafkan. Terima kasih.